Bagaimana dengan jangka ketiga? Jangka ketiga itu usia perkawinan 5-7,5 tahun. Angkanya adalah jiji jilu rosengo. Rezeki songo itu rezeki besar. Petung di mana rezeki paling besar itu jatuhnya pada petung songo. Nah, pasangan ini mendapatkan. Jadi walaupun ada elemen patinya, tapi ternyata di sini juga ada elemen petung songo. Petung songo itu rezeki paling besar di antara petung-petung yang lain. Biasanya pada masa lampau, petung songo ini bisa digambarkan sebagai petung yang bisa pemilik, menyebabkan petung ini biasanya bisa memiliki properti atau hal-hal yang besar, harganya mahal dan butuh uang banyak. Biasanya terkait dengan pembelian rumah. Kalau zaman dulu ya, pada tahun ini berarti bisa membeli rumah, membangun rumah, kredit rumah, pokoknya rumah ini kaitannya. Bisa juga nanti tafsirnya bisa membeli barang-barang lain seperti properti, bisa beli tanah dan sebagainya. Kalau sudah punya rumah bisa beli rumah lagi kalau ada petung ini. Atau beli mobil, ya, mobil, kendaraan dan sebagainya. Pokoknya uang-uang yang kaitannya uang besar itu bisa tercapai pada saat ini. Ya, pada petung ini, petung songo. Jadi beruntunglah yang memiliki petung songo. Tidak semua pasangan memiliki petung songo. Ya, kalau zaman dulu terkait dengan kepemilikan rumah atau tanah. Tapi secara lebih luas sebenarnya ini terkait dengan kepemilikan untuk mampu untuk membeli hal-hal yang mahal. Ya, mungkin bisa beli helikopter, bisa jadi. Ya, helikopter, bisa beli jet pribadi dan sebagainya, bisa jadi. Ya, tinggal kadarnya. Kita tidak pernah tahu kadar 9 dari orang biasa dengan kadar 9 dari miliarder tentu berbeda ya. Sama-sama petung 9, tapi kadarnya tidak bisa ditentukan. Nah, itulah saya katakan tadi, pembaca petung pun tidak akan bisa tahu jumlah rezeki. Karena kadar rezeki itu rahasia Allah Subhanahu wa taala dan suka-suka Tuhan memberinya. Ya kalau panjenengan diberi 2 triliun juga bisa, suka-suka Tuhan. Ya, suka-suka Tuhan. Itulah saya katakan bahwa persoalan rezeki, petung Joko Jangkep hanya bisa meraba datangnya rezeki lancar pada periode ini, pada ini. Tetapi kadarnya, jumlahnya, besarannya, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok begitu? Iya betul. Lah kalau misalkan suka-suka Gusti Allah, Anda rajin sedekah, habis-habisan duitnya dibiskan untuk sedekah semua, ya enggak usah tanya, rezekinya bisa berubah. Jadi tidak ada yang paten. Kalau ada yang mengatakan rezeki itu sudah diatur Tuhan, benar yang atur Tuhan, tapi jumlahnya tidak diatur. Wah, ini takabur. Tidak begitu konsepnya. Perlu coba dipikir ulang. Kalau rezeki itu bisa dimunculkan ketika kita banyak sedekah, maka rezeki itu akan datang 10 kali lipat. Berarti tatanan rezeki paten kita bisa berubah dong. Iya. Maka dari itu, jumlah rezeki tidak ada yang bisa memastikan. Maka perbanyaklah sedekah untuk memperkuat rezeki, memperlebar lubang atau memperlebar kantongnya supaya panjenengan bisa berlimpah, hidup hidup berkelimpahan. Ya. Rezeki urusan Allah, betul, tapi kadarnya juga suka-suka Allah memberinya. Baik. Bagaimana pada jangka yang keempat atau 4 ya? Keempat itu ada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Angka petungnya jatuh pada Jiro Jilu Roselmo. Tiba 5. 35 ini artinya tiba hawa panas rumah tangga. Lah ini perlu antisipasi ya. Situasi rumah tangga rasane panas, rasane kemelut dan sebagainya. Kadang-kala saking pegelene di rumah tangga, itu kadang-kala orang sampai pengen minggat atau bahkan bisa minggat sampai di sini ya. Apakah ini cukup berbahaya? Jika salah mengani ya berbahaya. Memang petung ini tidak begitu parah ya, sebenarnya tidak parah kalau kita bisa menyikapinya. Tapi kalau tiba-tiba petung panas ini disikapi secara berlebihan, pasangan ini tiba-tiba jengkel-jengkelan, meledaknya bisa pecah juga. Hanya gara-gara hawa panas. Padahal ada tantangan yang lebih berat daripada hawa panas. Tapi meskipun hawa panas cuma sepele, tetapi jika pengelolaannya salah, bisa berakibat fatal juga. Maka waspadalah. Ada cara mengatasi petung hawa panas, petung limo ini? Ada. Di video lain di channel ini. Jika belum ada, bersabar. Ya, baik. Yang terakhir,
Pitung jongko yang kelima atau usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Penjangkep ini ya. Angka pitungnya adalah jilu jipat rosertu. Tuh, jatuh ongko pitu. Ongko pitu itu artinya rezeki berada di tempat yang jauh, rezekinya mubeng, rezekinya minggat saka daerahnya. Sehingga mau tidak mau orang yang ketiban pasangan kesian ini, mau tidak mau dia harus mengejar rezeki ke tempat yang lain. Kaitannya dengan luar kota ya nih ya. Tidak hanya muter di dalam kota, tidak. Jika pitung angka pitu, saya contohkan yang maksud angka pitu. Misalkan suaminya adalah tentara, maka tiba-tiba pada pitung pitu ini bisa jadi beliaunya nanti akan penugasan di wilayah baru. Atau misalkan harus berapa di tempat ada penugasan khusus, misalkan ke Papua atau ke Aceh, ke Kalimantan, kemana. Nah itu termasuk pitung tujuh. Meninggalkan rumah kadang-kala ini ya, meninggalkan titik kenyamanannya, pergi untuk memulai moving, bergerak mengejar rezeki. Ya, bisa juga suaminya adalah seorang pelaut, ya harus meninggalkan rumah. Ya, ini nanti ada masa di mana suaminya akan melaut atau bisnis banting setir keluar kota, kesana kemari begitu. Ini juga pitung tujuh. Atau misalkan begini, karena ada promosi itu misalkan mendapatkan promosi menjadi kepala baru, kerjanya di Semarang, tiba-tiba mendapatkan promosi ke Surabaya, ke cabang baru, cabang ketiga misalkan di Surabaya. Panjenengan berangkat ke sana, itu bagian dari pitung tujuh juga. Bergerak. Atau bahkan ada pula yang ngelaju seminggu sekali harus ke sana kemari, itu pitung. Atau bahkan yang paling sederhananya begini. Biasanya kerjanya di kantoran, tiba-tiba pindah ke divisi marketing. Dia harus muter antar kota setiap hari, distribusi ke sana, marketing ke sana kemari, muter terus itu. Itu juga pitung. Itu akan datang pada pasangan ini Senin Wage dan Sabtu Pon pada usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Ya, itu adalah gambaran satu jangkep ya. Satu jangkepan 12,5 tahun dari pasangan Senin Wage dan Sabtu Pon. Ingat, pitung diuraikan bukan untuk menakuti. Tapi pitung itu diuraikan, Anda pelajari supaya panjenengan tahu. Bisa lebih waspada lagi apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga dengan tahu kita bisa setitilan hati-hati. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.